Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal kompetensi klinis P3K Bidan Ahli Pertama. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, seorang ibu datang ke poli kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak karena sering mual dan muntah setiap pagi setelah bangun tidur dan pusing. Dalam pengkajian ibu mengatakan sudah sebulan ini tidak haid. HPHT menurut ibu itu tanggal 20 November 2018. Kapankah taksiran persalinan ibu tersebut? A. 25 Juli 2019, B. 26 Agustus 2019, C. 27 Agustus 2019, D. 27 Juni 2019, atau E. 14 Juni 2018. Nah, di sini HPHT-nya ibu itu tanggal berapa? 20 November 2018. Nah, untuk menentukan taksiran persalinan berarti rumusnya itu adalah tambah 7 kurang 3 tambah 1 ya. Kalau misalkan dari bulan Januari, Februari, Maret, nah itu bulannya ditambah 9. Kalau bulannya besar itu dikurangi 3 ya. Jadi jawabannya adalah tanggal 27 bulan apa? 11 kurangi 3, 8. Ininya tahunnya tambah 1. Jadi jawabannya adalah 27 Agustus 2019. Lanjut nomor 2. Seorang perempuan yang bernama Nyonya B berusia 31 tahun datang ke klinik kandungan dan mengatakan ia memiliki riwayat abortus 3 kali. Saat ini ia mengalami perdarahan yang tidak kunjung henti semenjak mulai haid sampai sekarang ini. Pasien mengatakan perdarahan telah terjadi selama 11 hari terakhir dengan sifat darah banyak, disertai dengan nyeri tertusuk-tusuk pada perut yang intermittent. Pasien saat ini mengeluh pusing dan mudah berkunang-kunang. Dari pemeriksaan PT oleh bidan dijumpai adanya massa uterus dan terdapat berbenjol-benjol. Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, dugaan diagnosa Nyonya B adalah A. Torsi mioma uteri, B. Mioma uteri, C. Mola hidatidosa, C. Koriokarsinoma, E. Abortus habitualis. Nah, kalau melihat dari soal ini, jangan dilihat dari satu keluhan. Dilihatnya banyak-banyak keluhannya, ya. Perdarahannya tidak kunjung henti sejak mulai haid sampai sekarang. Berarti biasanya yang masa berbenjol-benjol itu berarti dia miom. Ya, jawabannya adalah mioma uteri. Mioma uteri ini perut bagian bawahnya sakit, kemudian ketika berhubungan juga dia sakit, haid yang berkepanjangan, sering BAK, kemudian kadang mengalami konstipasi dan sering mengalami abortus. Nah, di sini sering mengalami abortus gitu ya. Jadi abortusnya 3 kali, tapi bukan abortus habitualis. Terus waktu di PD itu teraba massa uterus. Jadi jawabannya adalah mioma uteri. Nomor 3. Melakukan dialog terbuka atau pertemuan secara formal kepada tokoh masyarakat untuk menyampaikan hasil pendataan tentang status kesehatan berdasarkan data primer atau data sekunder disebut
A. Mengorganisir masyarakat. B. Mengajar masyarakat seperti perilaku hidup sehat, membentuk jaringan kerja. D. Memberdayakan pihak lain. Atau E. Membicarakan masalah secara terbuka. Nah, di sini dikatakan melakukan dialog terbuka ya. Jadi jawabannya adalah E ya, membicarakan masalah terbuka. Ya, melakukan dialog terbuka atau pertemuan secara formal kepada tokoh masyarakat untuk menyampaikan hasil pendataan tentang status kesehatan berdasarkan data primer atau data sekunder. Ini bertujuan agar masyarakat dan tokoh terkait mau tahu dan mampu mengatasi masalahnya sendiri secara swadaya dan gotong royong. Contohnya, hasil pendataan tentang masih banyaknya remaja yang putus sekolah pada usia sekolah. Ya, jadi dilakukan dialog terbuka. Jadi jawabannya juga membicarakan masalah terbuka. Ya. Berbeda dengan kepala ruangan Rida, kepala bidang keperawatan dan kebidanannya justru memiliki sifat yang kurang disenangi oleh bawahan karena sifatnya yang tidak pernah mau menerima masukan dari bawahan. Perintah bersifat mutlak dan tidak bisa dilawan. Sifat kepemimpinan pada kasus ini adalah perintahnya ini bersifat mutlak dan tidak bisa dilawan. Sifatnya santai, demokratis, diktator, laissez-faire, atau semua benar. Nah, biasanya yang seperti ini, yang bersifat mutlak, tidak pernah menerima masukan dari bawahan, itu diktator. Ya. Pada gaya kepemimpinan diktator, ini upaya mencapai tujuan yang dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta ancaman hukuman. Tidak ada hubungan dengan bawahan, karena mereka menganggap bahwa bawahan itu sebagai pelaksana dan pekerja saja. Nomor 5. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI berdiri pada A. 23 Juni 1951, 24 Juli 1952, 24 Juli 1951, 24 Juni 1951, atau 23 Juni 1952. Jawabannya adalah yang D. 24 Juni 1951. Ya, dalam sejarah bidan Indonesia menyebutkan bahwa tanggal 24 Juni 1951 dipandang sebagai hari jadi IBI. Nomor 6. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu disebut A. Maternal mortality rate, B. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, neonatus dengan komplikasi yang ditangani, angka kelahiran kasar, atau cakupan pelayanan ibu hamil. Nah, di soal itu disebutkan neonatus, berarti jawabannya juga neonatus dengan komplikasi. Nomor 7. Obat pencegah kehamilan yang diminum ya, disebut A. Suntik KB, B. Pil, C. Pantang berkala, D. Spermisida, atau diafragma. Yang diminum itu pil ya. Pil adalah obat pencegah kehamilan yang diminum. Ya. Nomor 8. Seorang perempuan berumur 20 tahun datang ke bidan praktek mandiri. Mengeluh setiap datang bulan, merasa nyeri perut sejak mendapatkan haid pertama. Keadaan umum baik, tidak anemis, dan tidak didapatkan kelainan ginekologi. Apakah diagnosa untuk kasus di atas? A. Cryptomenorrhea, B. Amenorrhea primer, C. Dysmenorrhea primer, D. Amenorrhea sekunder, atau dysmenorrhea sekunder. Disebutkan ini nyeri perut sejak haid pertama, tapi keadaan umumnya baik, tidak anemis, tidak ada kelainan ginekologi. Berarti ini adalah dysmenorrhea primer ya, yang C. Nomor 9. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pernyataan larangan melakukan aborsi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 76, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 76, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 75, atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 75? Jawabannya adalah pelarangan tindakan aborsi ini pada pasal 75 pada Undang-Undang Nomor 36 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukhodimah tujuan dan bab. Secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas 7 bagian, yaitu A. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat itu ada 6 butir. Kewajiban bidan terhadap tugasnya ada 3 butir. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya ada 2 butir. Kewajiban bidan terhadap profesinya ada 3 butir atau benar semua. Ya, kewajiban bidan terhadap masyarakat juga betul, kepada tugasnya, kepada sejawatnya, kepada profesinya. Jadi semuanya itu benar ya. Nah, kewajiban terhadap klien dan masyarakat itu ada 6 butir, terhadap tugasnya ada 3 butir, terhadap teman sejawat dan kesehatan lain. Terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lain 2 butir, terhadap profesinya 3 butir, terhadap diri sendiri 2 butir, terhadap pemerintah nusa bangsa dan tanah air 2 butir, dan penutupnya itu 1 butir. Jadi semuanya benar. Nomor 11, seorang bidan puskesmas diundang sebagai pembicara penyuluhan pada ibu hamil. Bidan tersebut memberikan penyuluhan dengan metode ceramah untuk menyampaikan informasi kepada seluruh peserta. Apakah jenis komunikasi yang dilakukan bidan dalam memberikan penyuluhan? Komunikasi apa? Kelompok, interpersonal, intrapersonal, antar kelompok, atau komunikasi efektif? Disebutkan di soal ini sebagai pembicara penyuluhan pada ibu hamil, berarti pada kelompok-kelompok ibu hamil ya. Jadi jawabannya komunikasi kelompok. Nomor 12. Seorang bidan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya mampu memberikan asuhan kebidanan dan bertindak sebagai berikut, kecuali care provider, community leader, caregiver, komunikator, atau manager. Kecualinya ya, kecuali ya. Nah, peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan itu sebagai pelaksana atau care provider, sebagai pengelola atau manajer, sebagai pemimpin leader, ya, kemudian sebagai pendidik, sebagai peneliti, sebagai pengembang profesi, kewirausahaan, komunikator, dan advokator. Jadi kecualinya adalah caregiver. Nomor 13. Alasan yang menyebabkan keluarga menjadi fokus sasaran pelayanan kecuali keluarga sebagai lembaga yang perlu diperhitungkan. Keluarga mempunyai peran utama dalam pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga. Masalah kesehatan dalam keluarga saling tidak berkaitan. Keluarga sebagai tempat pengambilan keputusan atau decision making dalam perawatan kesehatan. Keluarga merupakan perantara yang efektif dalam berbagai usaha-usaha kesehatan masyarakat. Nah, ini soalnya harus teliti ya. Yang disebut adalah kecuali, kelihatannya semua benar, tetapi di sini ada option C yang saling tidak berkaitan. Karena masalah keluarga itu berkaitan, ya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14. Bidan juga melaksanakan kegiatan kepemimpinan dalam praktek sehari-hari mereka, meskipun mereka tidak menyadari hal tersebut. Hal ini terlihat dari memprioritaskan kebutuhan perawatan, advokasi pilihan perempuan, kemudian menunjukkan intra dan antar profesi bekerja untuk memastikan perbaikan berkesinambungan dalam perawatan standarnya, kemudian menjadi ketua dalam kebidanan di komunitas atau semua benar. Nah,
bidan itu melaksanakan kegiatan kepemimpinan. Terlihat dari semuanya benar ya. Nomor 15. Seorang perempuan umur 29 tahun belum ingin hamil ya, belum ingin hamil datang ke bidan praktek mandiri mengatakan tadi malam baru melakukan hubungan seksual pada masa subur padahal ia tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apa tindakan bidan? Nah, tindakan bidan adalah kontrasepsi mini pill, suntik, kontrasepsi darurat, morning after pill atau AKBK. Nah, di sini dia sudah berhubungan seksual, tidak menggunakan kontrasepsi dan belum ingin hamil. Jadi apa yang dilakukan? Diberikanlah kontrasepsi darurat supaya tidak hamil ya. Nah, adalah cara untuk mencegah kehamilan setelah berhubungan seks yang tidak menggunakan pengaman. Pil ini mengandung hormon yang dikonsumsi wanita setelah melakukan hubungan seksual. Ya. Oke, sekian soal-soal untuk hari ini. Kita bahas tentang kompetensi klinis bidan. Jangan lupa di subscribe, komen, and share. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.